Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita, pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 224. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Bang Antu. Bismillah. Panas. Ya. Allah berfirman, wala taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian menjadikan nama Allah untuk sebagai penghalang sumpah-sumpah kamu, untuk berbuat kebaikan dan bertakwa dan memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Maksud ayat ini begini, tidak boleh kita bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan. Contoh misalnya, saya bersumpah tidak akan membantu kamu. Boleh nggak kita bersumpah seperti itu? Misalnya saya bersumpah nggak akan menikahi kamu. Boleh nggak? Mungkin karena terlalu sakit hati bersumpah, aku tidak akan menikahi kamu selama-lamanya. 1 bulan kemudian udah jatuh cinta pula, aku pengen nikah. Nggak boleh. Apalagi mengatasnamakan Allah. Bersumpah itu harus pakai nama Allah. Kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah syirik, walaupun syirik kecil. Jadi bersumpah itu harus pakai nama Allah. Dan tidak boleh kita bersumpah untuk keburukan. Misalnya contoh tadi apa? Saya bersumpah tidak akan menginjakkan kaki rumah ini. Kalau mungkin terlalu morati. Saya bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di rumahmu selama-lamanya. Besok diundang kenduri. Gimana? Tinggi nggak? Nggak boleh. Kalau udah telanjur bagaimana? Bertanjur bersumpah, nggak akan menikahi kamu. Misalnya orang bersumpah demi Allah nggak akan menikahi kamu selama-lamanya. Ternyata dalam perjalanan ke
kepingin nikah sama dia. Kenapa kepingin nikah sama dia? Tadinya kamu udah kaya dia mungkin. Nah, ya kan? Kan bisa jadi berbagai macam alasan. Nah, gimana solusinya? Coba ibu-ibu buka surat Al-Maidah ayat 89. Ya, coba buka surat Al-Maidah ayat 39. Ya. Ada? Gimana bunyinya? La yu'akhidhukumullah bilaqwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul imana fakafaratuhu it'amu asyrati masakin ya fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum ya begitu ya au kiswatuhum au tahriru raqabah fa illam yajid fasiyamu salasati ayam. Nah, itu dia solusinya. Apa artinya tuh? Allah tidak menghukum kamu kalau kamu bersumpah secara main-main. Sumpah main-main. Gimana sumpah main-main? Kan ada orang sumpah haluhai, ini paling bagus kualitasnya. Sumpah hai. Itu enggak. Walaupun main-main tapi janganlah. Sumpah hai, dia itu. Nah, sikit-sikit kita bersumpah. Tapi kalau sumpah sungguh-sungguh, kemudian kita bersumpah ya terhadap sesuatu yang dilarang dalam Islam, misalnya bersumpah tidak akan mengawini kamu selamanya, ya kan? Bersumpah tidak akan makan miso, bersumpah tidak akan menginjakkan kaki ke rumahmu selama-lamanya, kan bisa. Nah, itu nggak boleh, itu harus membayar kafarah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul imana. Tapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Nah, kalau ternyata bersumpah enggak, tadi bersumpah tapi bertentangan dengan ajaran Islam, maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya menurut ayat tadi? Ayat apa? Al-Maidah ayat 89. Fa kafaratuhu, kafaratnya adalah apa? It'amu asyrati masakin ma tut'imuna. Ya, apa? Kafaratnya adalah ya it'amu asyrati masakin ma min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya adalah pertama memberi makan 10 orang miskin makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. It'amu asyrati masakin ya min awsati ma tut'imuna ahlikum. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang juga. Tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Fa illam yajid, apabila ketiga-tiganya itu enggak mampu, fasiyamu salasati ayam, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu dia. Nah, jadi kafarah sumpah pertama apa? Memberi makan berapa orang? Atau memberi pakaian. Mana lebih mudah? Kasih makan atau pakaian? Mana lebih mahal? Terserah. Enggak mesti. Kalau pakaian baru tekor lah. Nasi 1 bungkus cuma 15.000, pakaian 1 setel berapa? Tapi kalau mau tentu bagus ya. Kalau mau tentu bagus. Kita kasih pakaian bekas, nggak mau pula dia. Tersinggung pula dia. Nya baju hai pakai.
Maka lebih bagus memberi makan. Puasa boleh juga. Berapa hari? 3 hari. Pokoknya nggak mau tekor lah ya. Nah, niat. Ya, kita puasa kafarat. Kita mau kafarat karena kita nggak mesti. Cuman sebaiknya 3 hari berturut-turut. Kalau ada halangan misalnya setelah 2 hari, hari ketiga misalnya sudah sakit perut atau halangan misalnya, nggak apa-apa. Tapi untuk apa bersumpah? Untuk apa bersumpah? Bersumpah cari penyakit tuh. Untuk apa bersumpah? Apalagi bersumpah. Dulu ada orang nggak bersumpah begini. Bersumpah begini. Dia bernadar ya. Bernadar. Dia katakan kalau kayak mana dia bersumpah? Kalau ini katanya, kalau ibu saya selamat dari tsunami, dia akan berpuasa, entah berpuasa terus menerus, kalau tidak salah. Berpuasa terus menerus, maksudnya puasa Senin Kamis kalau tidak salah, terus menerus. Jika saya mampu, pakai pula jika saya mampu. Jadi gini, kalau kita bersumpah, bernazar, maka wajib membayar. Kalau kira-kira itu memberatkan dan tidak sejalan dengan syariat Islam, itu boleh diganti dengan membayar kafarah. Tapi orang dulu sering belajar. Anak sakit dinajar dengan sedikit nazar itu tidak disukai oleh Allah walaupun boleh. Karena nanti susah. Jadi utang misalnya. Ya, kenapa nazar itu tidak disukai oleh Allah? Ya, karena kita kepingin baru bersedekah, misalnya bernazar bersedekah, jika ada maunya. Ini kalau lulus anak saya tes pegawai, saya kasih makan anak yatim. Seolah-olah baru kasih makan anak yatim apabila ada maunya. Enggak boleh. Maksudnya dibolehkan tapi sebenarnya enggak disukai oleh Allah. Kalau mau kasih makan anak aja. Kasih makan anak yatim, kasih makan dia. Sedekah. Jangan ya bernazar. Kalau syukuran nggak apa-apa, Ustaz kan? Syukuran misalnya bukan karena ada maunya, Ya syukuran boleh, syukuran. Kalau tapi kadang-kadang habis ngajar orang tua tuh lupa bilang, lupa banyak. Ada juga yang begitu. Tapi kalau syukuran yang bukan ini belajar kan, saya dulu mama saya pernah belajar. Ibu saya bilang sama masih nenek bilang, nanti kalau adik saya kebetulan berupa dengan satu, dia akan lulus kupingnya segini, susah kan belum banyak habisin. Dia kalau dia tidak daripada bapak pun lagi kuping mata. Jadi harus pasang anten yang ada. Dibilang waktu tinggal baru sama tuanya anten pasang itu. Bilang kalau nggak dikasih pakai kembali penyakit itu. Nggak ada. Macam-macam. Cuman kalau bernazar seperti itu ganti saja dengan puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan, karena kafarat nazar itu kafarat sumpah. Nah, kata Nabi ya, kafarat nazar itu kafarat aiman, kafarat sumpah. Jadi kafarat sumpah tadi apa? Pertama memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Nah. Jangan, artinya semuanya ada solusinya. Dari mana solusinya? Kalau kita tidak tahu, tanya sama guru kita. Jangan jadi kita pendam-pendam, akhirnya jadi susah kita. Jadi resah dan gelisah. Banyak orang bersumpah, kadang-kadang ada orang bersumpah aneh-aneh. Karena mungkin sakit hati, aku bersumpah nggak akan ketemu lagi dengan kamu. Nggak boleh, dosa itu. La yahillu lil muslim ayahjura akhahu fawqa salasati ayam, kata Nabi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kita bersumpah untuk tidak ngomong sama dia selama-lamanya. Itu haram hukumnya. Maka bayar
kafarah. Ya, jangan nanti kan saking Ada juga orang ini sekarang, maksudnya kan melahirkan susah. Jadi pas mau melahirkan tuh ini akan terus belajar. Bukan puasa, belajar dia untuk dia lahir dunia Pak Kubu yang orang nggak boleh syirik hukumnya, maka bayar kafarah. Nah, itu udah berniat itu, tapi kan begitu lahiran dan beberapa hari pergi ke kuburan itu karena ada niat tadi. Nggak boleh, itu harus kafarah, bayar kafarah. Ada juga orang munazar begini, ini kisah nyata. Dia sakit berat sekali sakit. Dia bernazar, kalau saya sembuh saya menikah dengan orang yang menyembuhkan. Ada orang yang menyembuhkan, akhirnya menikah. Padahal orang yang menikah itu orang sudah tua. Nah, itu nggak boleh, itu boleh dibayar dengan kafarah. Iyalah kalau misalnya yang menyembuhkan itu dokter kan banyak uangnya, oke lah. Masalahnya apa dia mau kan? Nah, dapat tahu yang menyembuhkan misalnya dukun dia minta bantuan setan, nggak boleh kita. Maka bayar kafarah. Nggak boleh juga kita berobat dengan dukun. Nabi mengatakan, innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Pergi ke dukun berobat secara haram. Nah itu Bu. Jadi jangan suka kali bersumpah. Nah kalau bersumpah pun, kalau kita harus bersumpah, harus memakai nama Allah. Harus memakai nama Allah. Kalau bersumpah dengan selain Allah, itu telah syirik. Nah, Nabi mengatakan tadi, sebagaimana saya sebutkan tadi, Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Jadi nggak boleh kita bersumpah demi langit dan bumi, kayak apa tuh? Kayak lagunya, demi langit dan bumi, ya. Nggak boleh. Nah, demi ibuku, nggak boleh. Kalau bersumpah harus demi Allah. Dan bersumpah itu, ya jangan sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau udah terlanjur, maka membayar kafarah tadi. Ya, membayar kafarah sebagaimana disebutkan tadi. Jangan suka bersumpah. Lagi pula untuk apa bersumpah? Bagaimana dengan sumpah jabatan? Nah, seperti baru-baru ini DPR disumpah, ambil sumpah, gimana? Saya, misalnya jabatan, saya bersumpah tidak akan korupsi misalnya. Tapi tidak korupsi juga, gimana? Enggak, dia berdosa, dosa besar. Melanggar sumpah itu dosa besar. Nah, jadi kalau kita bersumpah, ya sesuatu yang kita tidak sanggup, maka kalau udah terlanjur membayar kafarah. Yang pertama tadi Pak, yang pertama it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Apa maksudnya ini? Makanan sehari-hari. Kalau misalnya beras kita berayusima, ya kasih makan beras. Kalau kita biasa makan ayam, si ayam. Dan ingat ya, memberi makan 10 orang miskin bukan beras. Bukan beras, jangan salah-salah Ibu. Enggak ada orang mau beras gini. Berarti kalau kasih bungkus. Kalau kita kasih beras, harus kita kasih apa lagi? Lauk. Minum. Pokoknya dia harus bisa makan. Kasih beras saja nggak bisa. Nah, karena ayatnya tadi memberi makan, bukan memberi bahan makanan. Nah, itu. Memberi makan. Jadi kalaupun kita kasih beras, kasih lauk, kasih uang untuk beli bimbu. Itu baru. Kalau kita kasih beras saja nggak bisa dia makan beras. Boleh. Atau beli nasi bungkus, gampang aja. Berapa orang tadi?
10, kumpulkan orang miskin 10, beli. Berapa satu bungkus? 25. Mana ada 15.000. Sekarang ibu makan apa di rumah? Ikan, udah ikan. Kan tadi, kecuali kalau ibu makan tiap hari kuah belangong, kolesterol ibu nanti. Ikan ya 15.000 kali 10 berapa? 15 kali 10 berapa? Udah selesai. Tak perlu sibuk. Gampang. Tapi itu sekali makan. Sekali makan. Gak ada sekali ya. Sekali makan. Sekali makan, bukan 3 kali sehari. Ya. Bukan, tidak ada nas mengatakan 3 kali sehari. Yang ada dikatakan memberi makan, cukup sekali. Sama seperti membayar fidyah puasa, itu cukup sekali saja. Ya kan? Dalam ayat dikatakan, ya, wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apabila tidak mampu berpuasa, kenapa tidak mampu berpuasa? Nah, tidak mampu di sini maksudnya setiap tahun nggak mampu. Setiap tahun nggak mampu. Nggak ada waktu qada. Misalnya orang melahirkan, hamil melahirkan, atau orang sakit menahun. Nah, udah, maka itu membayar fidyah, memberi makan orang miskin 1 kali 1 hari. Ya, itu juga sekali makan aja, bukan 3 kali. Sebagaimana Anas bin Malik ketika beliau sudah udur, sudah tua, nggak puasa, mengumpulkan 30 orang miskin, buat bubur, kasih makan, selesai. Bukan 3 kali. Ada nas 3 kali sehari, itu adat kebiasaan kita makan. Kita makan sehari berapa kali? Dari mana dalilnya? Budaya. Karena ada juga tempat lain Sekali aja. sekali 2 kali. Saya pernah menemani orang Arab. Waktu siang nggak makan ya? Ya nahnu al-jumu'ah bilang kan. Batrina dudu bilang, kami udah lapar, di perut kami ada cacing, baru dia beli makanan. Rupanya dia nggak biasa makan siang, dia makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Kita orang ini, kita Aceh ini sehari 3 kali, makannya pun besar-besar itu. Nah, jadi memberi makan ya 1 kali saja, 1 orang miskin menurut yang ditinggalkan. Kalau 30 hari 30 orang miskin. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena ada juga orang salah paham, dia pikir sehari 3 kali. Ya kalau ingin buat seperti itu, kelebihannya itu sedekah, silakan saja, paham ya? Yang wajibnya sekali. Kalau kita mau buat 3 kali, ya itu kelebihannya itu sedekah. Ya, boleh aja, namanya sedekah boleh. Bu ya. Nah, saya minum dulu Bu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi di sini dikatakan, janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang sumpahmu, ya. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabarru. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai sebagai penghalang. Janganlah kalian bersumpah demi Allah untuk sebagai penghalang berbuat kebaikan dan bertakwa dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Nah tadi itu, bersumpah demi Allah aku nggak akan ngomong lagi sama kamu, nggak akan kawan lagi sama kamu, nggak boleh. Nggak boleh bersumpah seperti itu. Kalau sudah terlanjur membayar kafarah. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi Allah maha mendengar. Nggak perlu teriak-teriak. Berzikir tidak perlu teriak-teriak. Allah mendengar. Allah nggak peka. Ya, ini kadang-kadang kita teriak keras-keras. Apa? Untuk didengar siapa? Kalau kita zikir itu kan ibadah.
Kalau niat kita ingin memperdengarkan kepada manusia, itu namanya ria. Paham? Beda dengan dakwah. Dakwah itu memang harus kita perdengarkan pada manusia. Ini bukan dakwah, zikir itu bukan dakwah, itu ibadah. Kalau kita keras-keras berarti kita ingin memperdengarkan. Padahal zikir itu kita ingin didengar oleh Allah. Kalau ingin didengar oleh Allah, Allah sendiri berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli." Berzikirlah pada Tuhanmu dalam diri kamu, masa sendiri. Tadarruan dengan merendahkan diri. Bukan gini, merendahkan diri. Wa khifatan dengan rasa takut. Bagaimana orang takut? Nah, wadunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh jahar. Jahar itu keras maksudnya. Dengan tidak boleh mengeraskan suara. Kenapa? Allah dengar. Pernah sebagaimana kata Abu Musa Asy'ari, kami pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Hatta kunna asyrafna 'alal wadi. Sehingga kami berada di sebuah lembah. Lembah itu tahu Ibu? Naik turun. Naik turun. Halalna wa kabarna wa ala sautuna, kata Abu Musa Asy'ari. Kami bertahlil itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kabarna, kami bertakbir, takbir itu apa? Allahu Akbar. Halalna la ilaha illallah. Wa ala sautuna, kami mengeraskan suara kami. Paham maksudnya? Jadi begitu naik lembah, capek, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, wahai manusia, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-sama wa la ghaiba, sesungguhnya kalian menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tidak ada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Ya. Ternyata ditegur oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah maha mendengar lagi maha dekat. Jadi berzikir itu nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena Allah maha mendengar lagi maha dekat. Ya, gimana? Paham tadi maksud hadis tadi? Apa kira-kira? Kira-kira peristiwanya apa? Nabi dengan para sahabat berada dalam perjalanan, di mana perjalanannya? Di lembah. Terus ada sebagian sahabat mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah dengan suara keras. Ya. Apa reaksi Nabi? Nabi menegur. Paham ya? Ya. Kata sahabat tadi, Abu Musa Asy'ari, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kunna asyrafna 'alal wadi. Kabbarna wa halalna wa ala sautuna. Kami bersama Nabi berada di sebuah lembah. Lembah, naik, turun, naik ke puncak gunung. Tinggi sekali kan itu. Halalna wa kabarna wa ala sautuna. Kami mengucapkan la ilaha illallah. Kabarna, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Wa ala sautuna, mengeraskan suara kami, berteriak. Fakal Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-sama wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Kenapa kita harus teriak-teriak, apalagi ya ibu-ibu ya, berteriak-teriaknya mengganggu orang lain. Coba bayangkan, begitu habis salat maghrib misalnya, ada nggak orang masbuk? Ada nggak orang masbuk?
Ada. Nah, orang masbuk itu kusyuk enggak ketika kita berteriak begitu? Enggak boleh. Makanya Nabi melarang. Enggak boleh zikir itu keras-keras. Kenapa? Mengganggu orang. Lagi pula Allah Maha mendengar. Dah. Ya. Wallahu sami'un Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar. Bahkan Allah mendengar hati kita. Wallahu ya'lamu fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Allah mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nampak. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu curhat, ada masalah, apa masalahnya? Apa contohnya? Nggak sanggup bayar utang, barusan ambil mobil kredit, atau apa? Ada uang. Apa? Banyak masalahnya. Curhat pada Allah. Kenapa Bu kita mesti curhat pada Allah? Karena ada hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ungkapkan isi hati kita. Kita jelaskan pada teman, nggak paham dia. Ada memang nggak bisa, ada sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tapi dengan Allah nggak perlu kata-kata. Allah langsung membaca isi hati kita. Kita cukup bilang, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah jalan keluar dari masalah yang hamba hadapi. Kita nggak bisa jelaskan masalah, tapi Allah tahu. Tapi kalau kita jelaskan pada manusia, nggak paham dia. Beginilah Bu, saya punya apa lu? Maksudnya apa? Beginilah Bu, saya ditempeleng sama suami. Ya ditempeleng kayak mana? Kok ditempeleng gini? Enggak, macam-macam. Tidak semua masalah bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Maka curhatlah pada Allah. Apalagi kalau kita curhat sama manusia, bukan solusi yang dikasih. Dikomporinya kita. Nah, itulah ibu bodoh kali, balas saja. Itu solusinya. Itu solusinya. Tapi curhat pada Allah. Cuman syarat kita ingin curhat pada Allah satu apa? Kalau Allah ingin menjawab curhat kita, syaratnya cuma satu. Apa? Coba ibu-ibu buka surat At-Talaq ayat 2. Kenapa saya suruh ibu-ibu buka surat Al-Quran, surat At-Talaq? Supaya saya ada waktu minum kopi. Ya. Apa bagaimana bunyinya? Hah? Bagaimana bunyinya? At-Talaq ayat 2. Ada nggak kata-kata yang ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada nggak? At-Talaq ayat 2. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah ayat ketiga. Betul? Dapat, Bu? Gimana belum dapat? Saya suruh buka surat At-Talaq, ibu-ibu buka surat Al-Baqarah mungkin. At-Talaq ayat 2. Itu dia. Berarti menurut ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi.
Makhraja itu apa? Jalan keluar. Bahasa lain apa? Kata lain solusi. Apa syaratnya tadi? Bertakwa. Jadi kalau kita ingin Allah memberikan solusi, kita harus bertakwa. Apa itu bertakwa? Barang apa itu, Bu? Siapa tahu apa itu takwa? Ya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Ya, jadi kalau kita ingin agar Allah memberikan kita solusi, menurut surat At-Talaq ayat 2, kita harus bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu terkandung 3 hal. Ini udah pernah saya ungkapkan dulu. Masih ingat? Yang pertama apa? Ini udah pernah saya bilang dulu. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu ada 3 hal terkandung di dalamnya. Yang pertama apa? Nah, ada satu dulu berdiri kaki sebelah nanti. Apa pertama? Lupa ya. Yang pertama, mematuhi seluruh perintah Allah. Apa yang pertama? Seluruh perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, apa? Dan ini sangat menentukan nilai takwa yang ketiga ini. Saya ulangi. Yang pertama apa? Mematuhi seluruh perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, dengar baik-baik. Dalam mematuhi perintah Allah dan dalam meninggalkan larangannya disertai dengan keredaan hati. Contoh, mematuhi perintah Allah apa contohnya? Salat ya. Nah, kalau kita salat, begitu datang waktu salat, alhamdulillah senang kita. Tandanya takwa. Tapi aduh, baru kita duduk, baru tidur sebentar udah azan. Walaupun dia salat juga, tapi belum takwa. Kenapa? Masih berat. Aduh, ini udah masuk bulan Ramadan nih. Bisa makan miso lagi. Puasa dia memang, tapi bukan ikhlas. Ya, kurang redo ya, kurang redo. Makanya takwa itu berat di situ letaknya. Kalau orang menjalankan perintah Allah banyak bisa, meninggalkan larangannya banyak, tapi redo ini susah. Paham ya? Redo ini nggak keberatan sedikit pun. Allah suruh tutup aurat dengan senang hati. Jangan Allah menyesal nikah sama ustaz tuh. Entah apa kayak buat ya, makanya orang seperti itu, orang yang reda mematuhi seluruh perintah Allah, meninggalkan larangannya disertai dengan keredaan hati. Nah, ketika terjadi masalah, dia curhat pada Allah, dia bangun tengah malam, dia salat qiyamul lail, dia mohon pada Allah. Keajaiban terjadi. Plong itu. Plong, apanya plong? Coba ibu tes. Seperti seolah-olah masalahnya hilang. Nah. Tuh. Jangan curhat sama teman. Hal ringan-ringan boleh. Kadang-kadang kita curhat sama teman, panas-panasin kita. Medsos. Curhat ke medsos, makin parah. Macam-macam komennya. Lagi pula itu kan rahasia perusahaan. Ngapain kita ke medsos? Ada itu kadang-kadang saya herankan. Ya, dia mencekek dengan suaminya pun. Oh, taruh Facebook, entah apa dia pilih tulis. Kita kan tahu arahnya kemana. Nggak boleh. Subhanallah. Allah kita punya Allah yang mengetahui isi hati.
walaupun tidak bisa kita ungkapkan. Sebagian masalah Bu itu nggak bisa dijelaskan. Bahkan beberapa hal nggak bisa dijelaskan. Sekarang saya tanya sama Ibu, bagaimana mendefinisikan cinta, gimana? Atau sayang? Bagaimana menjelaskan sayang dengan kata-kata? Oh, sayang adalah dibeliin HP, dibeliin baju. Banyak orang beli HP, beli baju, tapi belum tentu sayang. Oh, sayang itu wajahnya senyum. Banyak orang senyum, senyumnya senyum buaya. Buaya itu berbahaya nggak, Bu? Berbahaya itu tidak berbahaya kalau dia di sungai. Tapi kalau udah ke darat baru bahaya. Ya. Ini sudah azan nih, Bu. Sudah habis. Sampai di mana tadi? Kok udah hilang nih tiba-tiba? Ya. La yu'akhidhukumullah billaqwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu ya jika kamu bersumpah hanya main-main. Nah, bagaimana contoh bersumpah main-main? Nah, kan kita sering bilang, ya sumpahlah wajah kamu paling cantik lah di dunia ini. Padahal mana ada? Pakai sumpah pula tuh. Sumpah ya betul-betul kamu itu paling cantik. Padahal mana ada? Sumpah itu nggak dianggap. Cuman walaupun itu nggak dihitung oleh Allah, jangan suka lama-lama jadi serius. Lama-lama jadi sungguh-sungguh. Kan sering kali orang Arab sekali, wallah, sumpah, wallah. Sumpah hanya ini paling enak nih. Seolah-olah sudah menjadi bahasa. Walaupun ini tidak jatuh hukumnya, artinya tidak perlu membayar kafarah. Tapi hati-hati, lama-lama jadi sungguh-sungguh. Tapi Allah dikatakan dalam ayat ini, la yu'akhidhukumullah billaqwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu terhadap sumpahmu yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menghukum kamu apabila bersumpah itu disertai dengan niat yang sungguh-sungguh di hati. Berarti saya bersumpah ya, sungguh-sungguh di hati, gak akan aku injak lagi rumahmu. Diulang-ulang lagi, itu udah sungguh-sungguh. Besoknya gak pergi, sakit kepala. Aduh, gimana nih, udah biasa bersahabat. Padahal waktu marah tuh ngomong gitu. Nah, kalau begitu apa solusinya? Bayar kafarah tadi. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Bayar kafarah. Pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin. Atau kiswatuhum, memberi pakaian. Atau tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak. Atau fa illam yajid fasiyamu salatati ayam. Jika nggak mampu semuanya itu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha lagi lembut dan pemaaf. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lubi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.